Assalamualaikum Sobat Cerita Puisi. Mimi mau ngucapin selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah. Jangan lupa nanti malam tarawih ya. West, 9 o'clock. Full. Mimin akan menceritakan film berjudul Eagle tahun 2024. Film ini dibintangi Mas Maharaj Raffiteja, Navdeep, Kavya Tapar, Anupama Prameswaran, dan lain-lain. Gimana kabarnya Irfan di Batam, Ahlul Nazar di Dompu, Lindia di Lumajang, Mei di Manado, April Zai di Riau, Takin di Aceh, Idai di Cirebon, Rami Boy di Banyuasin, Andika di Sleman, Ista di Malaysia, Joe di Timor Leste, Lin di Hong Kong, dan semuanya dimanapun berada. Semoga sehat selalu ya. Seorang jurnalis di kota Delhi, Nalini, pergi ke pasar untuk membeli kain. Informasi dari pedagang, kain di tangan Nalini dibuat dari kapas langka. Kapas itu sangat terkenal di Eropa tapi tidak laku di India. Sumber kapas berasal dari hutan Talakona di kota Madanapel, Andhra Pradesh. Selama ini pemerintah tidak pernah mendukung budidaya kapas. Untungnya ada seseorang yang datang membantu dan bisa mengekspornya ke luar negeri. Tapi orang itu tidak diketahui lagi keberadaannya sejak setahun terakhir. Sebagai jurnalis koran harian Daily Herald, Nalini menulis informasi itu menjadi berita. Isu seputar budidaya kapas tidak menarik bagi pimpinan media. Berita itu dinaikkan sekedar untuk mengisi halaman belakang. Setelah koran terbit, berita yang dianggap tidak penting itu justru mengguncang para pejabat tinggi India. Biro Intelijen hingga kantor Perdana Menteri panik ketakutan. Prime Minister Office నుంచి ఒక నేషనల్ న్యూస్ పేపర్ ప్రింటింగ్ వచ్చేలా చేసింది. CBI langsung mendatangi kantor media Daily Herald. Koran itu dilarang terbit sementara alias dibredel. Seisi kantor diperiksa dan interogasi. Nalini yang baru datang heran dengan apa yang terjadi. Padahal beritanya hanya tentang kapas di hutan Talakona. Atasan Nalini menyebut tulisan tentang kapas itu menyangkut rahasia nasional yang berpotensi menggulingkan pemerintah. Nalini dipecat atas kecerobohannya. Get out! CBI juga menginterogasi Nalini selama berjam-jam, namun dinyatakan tidak bersalah karena tidak tahu apa-apa. Nalini pun dilepas. Masalahnya Nalini telah dipecat dari pekerjaannya. Nalini jadi kesal. Pertanyaannya mengapa satu negara sampai ketakutan seperti itu? Nalini yakin ada sesuatu yang besar pernah terjadi. Untuk mencari jawabannya, Nalini pergi ke hutan Talakona di kota Madanapel. Pabrik kapas yang dicari berada di atas bukit, tapi bangunannya sudah tidak ada. Di sana hanya ada patung seseorang yang begitu dihormati warga. Nalini pergi ke kantor polisi setempat sebagai jurnalis. Dia menanyakan tentang pabrik kapas dan orang yang tinggal di sana. Inspektur polisi Cenggal Reddy kaget mendengar pertanyaan itu. Nalini disarankan pergi. Masalah yang ditanyakan sangat berbahaya. Seorang MLA atau wakil rakyat saja dibuat tidak berdaya. Bukannya takut, Nalini justru berinisiatif menemui MLA yang dimaksud, Someswar Reddy. Respon MLA jauh lebih ketakutan saat ditanya tentang pabrik kapas di bukit. Sekujur tubuhnya menggigil, Nalini diusir pergi. Untuk mengungkap misteri tentang pabrik kapas dan orang-orangnya, Nalini menggali informasi dari banyak orang. Mulai dari orang bernama Vikas yang merupakan sekretaris pribadi MLA, anak buah MLA, pengusaha, agen Rao Pramod, dan lain-lain. Nalini bertemu dengan banyak orang, dan inilah cerita yang berhasil dikumpulkan Nalini. Setahun lalu, banyak warga bekerja di pabrik kapas. Tempat itu juga sebagai rumah bagi Sahadep Parma dan sahabatnya Jai. Tidak seorang pun bisa masuk pabrik tanpa seizin Sahadep. Anak buah MLA pernah menjadi korban karena berani ingin memasukkan pamflet politik.
yang Suatu hari MLA Somerswordy didatangi pengusaha besar bernama Raja Serumani. Tujuan Rumani mengajak MLA bergandengan tangan untuk menghasilkan bauksit. Kebetulan bukit di sana mengandung banyak cadangan bauksit atau biji utama aluminium. Rumani ingin menguasai bukit itu. Pabrik kapas dan orang-orang di sana harus dipindahkan. Sebagai imbalannya, MLA akan mendapat uang sebesar 3 miliar rupiah atau sekitar 500 miliar rupiah. MLA langsung tergiur dan setuju. Mengurus para petani kapas tidaklah sulit. Rumani kemudian kembali ke kantor. Tapi tanpa diduga serangan mematikan tiba-tiba datang. Dalam hitungan detik, puluhan pengawal Rumani tertembak mati. Rumani panik dan langsung bersembunyi di tempat aman. Hebatnya Sahadep sudah ada di sana. Ternyata Sahadep yang membunuh semua anak buah Rumani untuk memperkenalkan diri. Entah bagaimana Sahadep telah mengetahui rencana Rumani yang ingin menambang bauksit di bukit. Sahadep mengingatkan Rumani untuk membatalkan niatnya. Apabila Rumani masih berani mengusik bukit, Sahadep yang dikenal sebagai petani akan menghancurkan Rumani. Karena Sahadep bukanlah petani biasa. Saya adalah orang yang mengkonsumsi racun, mengembara ke belahan dunia, mencabut nyawa dan juga pelindung. Saya adalah malapetaka, tegas Sahadep. Merinding bulu kuduk Rumani dengan kata-kata Sahadep. Rumani menyadari Sahadep bukan orang sembarangan. Rumani memohon ampun dan berjanji tidak akan menyentuh bauksit di bukit itu lagi. Rumani menelpon MLA Somerswordy untuk membatalkan kesepakatan. Dia bukan petani, dia bukan orang biasa, jangan ganggu bukit itu, ucap Rumani. MLA justru senang kesepakatan dibatalkan, dia baru tahu di bukit itu ada kandungan bauksit. MLA berencana akan menikmati sendiri keuntungan besar yang bisa dihasilkan dari penambangan. MLA pergi mendatangi Sahadep secara langsung. Dengan penuh percaya diri, MLA memberitahu rencananya untuk menambang bukit. MLA akan membeli setiap jengkal lahan dengan harga tinggi. Sahadep marah mendengar tawaran itu. MLA diusir pergi. Jika masih berani bicara tentang bukit dan bauksit, Sahadep memastikan kehancuran MLA. Ancaman itu membuat MLA merasa tidak dihormati. MLA menyewa geng pembunuh bayaran pimpinan Velon. Geng itu sangat kejam dan paling ditakuti semua orang. Sahadep harus mati agar rencana MLA untuk mengeruk bauksit bisa berjalan lancar. Rupanya bukan hanya MLA yang mengincar nyawa Sahadep. Badan Intelijen India, RAW, sejak lama mencari keberadaan Sahadep. Sosok Sahadep memang bukan orang biasa. Sahadep dikenal sebagai Eagle atau elang. Kepala RAW Gayatri Devi memberitahu salah satu agennya, Pramod, tentang dugaan keberadaan Eagle di India. Selama beberapa waktu terakhir, sering terjadi pedagang senjata ilegal terbunuh. Barang kiriman senjata yang jumlahnya sangat banyak diambil oleh pembunuh itu. Peluru yang ditemukan di TKP merupakan jenis peluru favorit para penembak jitu. Melihat kemampuan si penembak jitu, Gayatri yakin hanya Eagle yang mampu melakukannya. Eagle. Sejak 10 tahun terakhir, nama Eagle hilang dari peredaran. Gayatri menduga Eagle melakukan aksinya selama ini di India setelah tidak aktif di Eropa. Jumlah senjata ilegal yang telah dirampas Eagle juga sangat banyak. Dia seorang pembunuh kejam, tapi apa yang dia rencanakan dengan semua senjata itu? Ujar Gayatri. Untuk menelusuri Eagle, Pramod ditugaskan mencari tahu alasan Eagle tidak aktif lagi di Eropa. Eagle harus segera ditangkap atau dilenyapkan demi keamanan negara. Pramod pergi ke Eropa menemui salah seorang mafia yang beroperasi di sana, Robin. Pramod meminta informasi tentang Eagle. Robin langsung panik. Robin sangat takut jika Eagle sedang memantau mereka. Pramod sampai heran melihat reaksi Robin. Saat itu juga Robin mengajak Pramod masuk mobil. Mereka pergi ke ruang bawah tanah yang dipastikan aman. Berani sekali Anda bertanya tentang Eagle di tempat terbuka. Kita semua bisa mati karena kebodohan Anda, ucap Robin.
Menurut Robin, Eagle adalah penguasa dunia hitam. Jaringannya ada di mana-mana dan pelurunya bisa menembus siapa saja. Bahkan raja narkoba yang memiliki 4 lapis keamanan tetap bisa ditembak mati oleh Eagle 15 tahun lalu. Second ke 12 rounds terge. Robin tidak bisa banyak memberikan informasi kepada Pramod. Satu-satunya cara bisa menemukan Eagle yaitu melacak senjata ilegal yang menjadi target Eagle. Setelah beberapa waktu, Rao bisa melihat senjata yang direbut oleh Jay. Pramod dan anggota Rao lainnya mengikuti truk Jay. Senjata itu dibawa ke sebuah rumah di hutan Talakona yang dijadikan pabrik kapas. Orang-orang yang senjatanya sering dirampas sangat marah. Mereka diantaranya pemberontak Naxalite dan kelompok teroris pimpinan Altaf. Semua senjata harus direbut kembali. Seorang wanita anggota Naxalite bernama Padma ditugaskan untuk menemukan gudang senjata di pabrik Sahadev. Padma yang merupakan warga setempat berpura-pura ingin ikut bekerja menenun di pabrik. Sahadev pun menerimanya dengan baik. Nyawa Sahadev sedang dalam bahaya. Pada malam karnaval, puluhan pembunuh bayaran disewa MLA Someswar Reddy menyelinap masuk pabrik. MLA dan Vikas menunggu hasilnya di luar. Pihak Rao juga sedang mengawasi dari luar pabrik dan melalui jarak jauh menggunakan kamera drone. Ternyata semua bahaya itu sudah diketahui oleh Sahadev dan Jay. Pembunuh bayaran lokal hanya butiran debu di hadapan Sahadev. Kelas mereka jauh berbeda. Straight west, 9 o'clock. Pull. Southwest 7 o'clock in head, half hold. Pull. 6 o'clock south, crosshair on target. Pertempuran itu sangat membosankan bagi Sahadev dan Jay. Untuk lebih meningkatkan tantangan, musuh diberikan senjata juga. Tapi tetap saja Sahadev jauh lebih unggul. Semua orang dibunuh dengan mudah. Jay ditugaskan membawa senjata rampasan ke gudang. Padma yang sejak tadi mengintip ikut masuk dalam mobil. Sekali lagi, identitas asli Padma sebagai penyusup sudah diketahui sejak awal. Padma ditunjukkan semua senjata yang telah dirampas selama ini. Jumlahnya sangat banyak dan canggih. Padma sampai takjub. Padma kemudian diikat agar tidak bisa main-main lagi. Sementara Sahadev menugaskan anak buah MLA, Pencula, membawa keluar semua mayat pembunuh bayaran. Pencula yang ketakutan kemudian pergi meninggalkan lokasi. MLA dan sekretarisnya ikut ketakutan melihat semua orang sudah menjadi mayat. Ditambah lagi Eagle keluar membawa peringatan. MLA dan Vikas dilarang pergi kemanapun. MLA harus menjadi saksi apa yang akan terjadi. Pihak Rao yang sejak tadi mengawasi menyadari Eagle telah siap bertempur. Seluruh pasukan khusus tentara India dikerahkan. Operasi menghabisi Eagle tidak boleh gagal. Now you listen to me. Burn him down. Combat force ni Venakunde. Thank you, ma'am. Di pagi hari, pasukan khusus sudah berkemah di sekitar pabrik dengan senjata lengkap. Untuk membunuh satu orang Eagle, mereka yakin bisa menyelesaikannya hanya dalam hitungan detik. Sebelum penyerbuan dilakukan, Rao ingin memastikan Eagle masih ada di dalam pabrik. Pramod masuk ke pabrik dengan menyamar sebagai petugas layanan telepon. Identitas Pramod sudah diketahui sejak lama oleh Eagle, termasuk upayanya mencari informasi di Eropa. Pramod pun diikat bersama Padma di gudang senjata. Pramod baru sadar jika semua aktivitas di sekitar pabrik tetap dipantau oleh Sahadev melalui kamera CCTV. Selain tentara, pada hari itu kelompok Naxalite dan teroris juga datang. Mereka ingin merebut senjata dan juga membunuh Sahadev. Pertempuran besar-besaran dipastikan segera akan terjadi. Sebelum ke pertempuran dahsyat itu, pertanyaan terpenting saat ini adalah mengapa Sahadev dan sahabatnya Jay mengumpulkan banyak senjata ilegal
Bagaimana pula ceritanya mereka bisa tinggal di pabrik kapas hutan Talakona? Untuk menemukan jawaban itu, Nalini pergi mencari Jay yang tinggal di Polandia. Kedatangan Nalini disambut baik. Jay sudah mengetahui identitas Nalini yang dipecat dari pekerjaannya karena menulis berita tentang kapas. Jay pun membuka masa lalu mereka. Sahadep dan Jay adalah pembunuh bayaran kelas internasional. Mereka buronan 16 negara dan diincar 12 badan intelijen. 10 tahun lalu ada kontrak untuk menghabisi polisi Polandia bernama Kali Pratap. Sahadep batal melepaskan tembakan kepada Pratap karena target ditabrak seorang gadis. Kecantikan gadis bernama Rachana itu mengalihkan dunia Sahadep. Target tidak dipedulikan lagi. Fokus lensa senjata Sahadep hanya kepada wajah Rachana. Kebetulan sekali beberapa orang jahat ingin merampas uang, perhiasan, dan tas Rachana. Sahadep menggunakan senjatanya menembak para penjahat dari jarak jauh. Rachana menyadari ada orang asing yang menyelamatkannya secara diam-diam. Rachana hanya bisa memberikan senyuman sebagai ucapan terima kasih. Sejak saat itu, Sahadep selalu mengikuti Rachana dari balik lensa senjata. Informasi yang didapatkan Jay, Rachana berasal dari kota Madanapel, Andhra Pradesh. Kedua orang tuanya bangkrut dalam bisnis kapas. Tapi Rachana tetap bersemangat mendesain gaun dengan kapas dari asalnya. Tujuan Rachana agar kapas India mendapat pengakuan dunia. Rachana juga bekerja di pusat penitipan anak untuk mendapatkan penghasilan. Salah seorang anak, Suhana, menyadari keberadaan Sahadep yang selalu mengawasi Rachana. Untungnya Sahadep dan Suhana bisa menjalin persahabatan. Rachana mengetahui dengan pasti keberadaan sniper yang selalu ada untuknya. Rachana sangat ingin bertemu dengan dewa penolongnya itu. Tapi Sahadep menjadi lelaki pengecut jika berurusan dengan cinta. Suhana memiliki ide cerdik. Dia mengajak Sahadep bertemu di kereta gantung. Sahadep kaget dan panik saat datang sudah ada Rachana. Suhana juga bicara jujur bahwa Sahadep selalu menguntit Rachana setiap hari. Sahadep jadi kikuk dan malu. Rachana yang juga sudah jatuh cinta tersenyum bahagia. Keduanya tidak membutuhkan kata untuk saling mengungkapkan rasa. Tanpa bicara, mereka sepakat untuk membangun rumah tangga. Sahadep dan Rachana menikah. Kepada Rachana, Sahadep memberitahu profesinya sebagai penembak jitu yang membantu operasi polisi secara rahasia. Tidak mungkin juga Sahadep bicara jujur jika dirinya pembunuh bayaran. Kebohongan Sahadep dipercayai begitu saja. Seiring berjalannya waktu, Rachana sudah hamil besar. Sebuah tragedi yang tidak pernah diduga terjadi. Sekelompok teroris melakukan baku tembak di tempat penitipan anak. Sebanyak 18 anak meninggal, termasuk si imut Suhana. Rachana sendiri dalam kondisi sekarat dan dilarikan ke rumah sakit. Sahadep sangat ketakutan jika sesuatu yang buruk menimpa Rachana. Apalagi Rachana sedang hamil besar. Seandainya kamu di sini, semua orang pasti masih hidup hari ini. Sahadep, usahakan jangan lagi ada tragedi seperti hari ini, ucap Rachana. Setelah ditangani dokter, Rachana dinyatakan meninggal. Hanya bayi perempuan di dalam kandungan Rachana yang bisa diselamatkan. Sahadep sangat terguncang atas kematian Rachana. Balas dendam membara di hati Sahadep. Tapi ternyata kelompok teroris yang menyebabkan Rachana meninggal adalah klien Sahadep 6 bulan lalu. Kelompok teroris itu melakukan transaksi senjata. Sahadep bertugas mengamankan transaksi. Polisi pimpinan Kali Pratap yang datang menyergap diserang oleh Sahadep. Para teroris pun berhasil membawa lari senjatanya. Sahadep tidak pernah menyangka pekerjaannya membantu teroris mendapatkan senjata akan membuat Rachana terbunuh. Meski para teroris ditangkap polisi, hukuman itu tidak cukup. Sahadep menyalahkan diri sendiri. Saat itu juga senjata miliknya dibakar. Sahadep tidak pernah bisa melupakan Rachana. Di HP Rachana, Sahadep menemukan banyak video. Salah satunya tentang kekaguman Rachana kepada Sahadep.
Bagi Racana, Sahadep mampu menjadikan senjata sebagai alat pelindung. Racana ingin tetap melihat Sahadep memegang senjata, tapi untuk menghentikan kehancuran yang dilakukan orang jahat. Sahadep merasa malu dengan penilaian Racana. Untuk menebus semua itu, Sahadep ingin mewujudkan keinginan Racana. Sahadep akan menjadi orang yang menghentikan kehancuran. Saya akan menjadi apa yang diinginkan Racana. Saya tidak akan membiarkan tragedi itu terjadi lagi. Orang yang tidak bertanggung jawab tidak boleh memegang senjata, ucap Sahadep. Sejak saat itu, Sahadep dan Jay meninggalkan kehidupan lamanya. Mereka pergi ke tempat asal Racana. Selain menjalankan pabrik kapas milik Racana, Sahadep dan Jay selalu menggagalkan pengiriman senjata-senjata ilegal. Cerita Jay membuat Nalini bisa memahami motif Sahadep mengumpulkan banyak senjata ilegal. Kini saatnya kita kembali lagi ke peristiwa besar setahun lalu di pabrik kapas. Pihak Rao, kelompok Naxalite dan teroris akan menyerang Sahadep. Kelompok teroris bergerak terlebih dahulu menerobos masuk. Sahadep tidak mengizinkan mereka menginjakkan kakinya di halaman pabrik. Semua orang yang berani coba-coba langsung ditembak mati. Ternyata pabrik kapas itu bukan hanya sekedar dijadikan rumah tempat tinggal, tapi juga sudah dipersiapkan menjadi benteng kokoh. Pagar besi di sana merupakan senjata yang tersembunyi. Sahadep telah siap bertempur habis-habisan sampai titik darah penghabisan. Puluhan anggota teroris dan Naxalite mati dalam waktu singkat. Pasukan khusus tentara India yang sejak tadi jadi penonton ingin ikut menyerang. Tapi Gayatri selaku kepala Rao meminta mereka mundur. Sahadep tidak bisa ditaklukkan dengan segala persiapannya. Serangan harus dilancarkan pada malam hari dengan taktik baru. Setelah matahari terbenam, tentara mulai bersiap untuk menyerang. Perang antara pasukan khusus melawan Sahadep dimulai. Masing-masing dari mereka menembakkan senjata. Menteri Pertahanan Ranjan Singh meminta agar operasi tersebut segera diselesaikan. Pasukan helikopter mulai bergerak. Bom asap hingga rudal diterbangkan ke dalam pabrik. Sahadep terkena tembakan, dia terluka. Pasukan khusus semakin ganas merobohkan gerbang pabrik. Sahadep diyakini tidak akan bisa memberikan perlawanan lagi. Kelompok Naxalite dan teroris yang masih hidup ingin memanfaatkan kesempatan itu untuk menguasai banyak senjata. Mereka menerobos masuk terlebih dahulu, tapi suara sirine menggema. Sahadep dan Jay muncul di hadapan mereka dengan kendaraan yang dilengkapi senjata canggih. Meski sudah terkena satu peluru, Sahadep masih sanggup bertempur jarak dekat. Kelompok Naxalite dan teroris yang berani masuk dibinasakan. Sahadep membunuh mereka tanpa ampun. Pasukan khusus tidak tinggal diam, mereka juga semakin brutal menyerang. Sahadep memberikan perlawanan yang tidak pernah terbayangkan. Patung Dewi yang ada di sana dikontrol oleh Sahadep menjadi tentara tak terkalahkan. Kedua tangan patung itu melepaskan tembakan yang tak mampu dibendung. Jangankan tentara, helikopter saja hancur lebur. Gayatri dan menteri yang melihat dari layar hanya bisa terbengong dengan kekuasaan Sahadep. Sungguh peristiwa bersejarah yang tak akan pernah terlupakan. Satu orang Sahadep mampu menaklukkan pasukan khusus Tentara Nasional India. Menteri Pertahanan
pertahanan tidak terima dipermalukan seperti itu. Angkatan udara dikerahkan. Sahadep harus dihancurkan dengan rudal. Kali ini Sahadep tidak mungkin bisa melawan musuh yang menggunakan rudal. Tapi Sahadep tidak rela tempatnya dihancurkan lawan. Oleh karena itu, Sahadep memilih akan menghancurkan sendiri tempatnya. Sahadep meminta Jay dan semua orang keluar menjauh. Peledak diaktifkan sehingga rudal angkatan udara batal dilepaskan. Pabrik tempat Sahadep pun meledak dengan sangat dahsyat. Semua orang tercengang dengan keputusan Sahadep. Tapi apakah Sahadep benar-benar meninggal dalam ledakan itu? Jawabannya tentu saja tidak, guys. Rao tidak menemukan tubuh Sahadep di tempat reruntuhan. Sahadep pasti sudah menyiapkan jalan keluar untuk menyelamatkan diri. Beberapa waktu kemudian, Rao menemukan peluru favorit Sahadep di Denmark. Rao yakin Sahadep beroperasi di sana. Dan dugaan Rao 100% benar. Lalu bagaimana dengan nasib Putri Sahadep? Nalini pergi ke London untuk mengetahui jawabannya. Putri Sahadep yang bernama Bumi terlihat bahagia bersama mantan polisi Polandia, Kali Pratap. Rupanya Kali Pratap adalah ayah kandung Suhana yang meninggal karena teroris. Untuk menebus rasa bersalah, Sahadep memberikan putrinya kepada Pratap sebagai pengganti Suhana. Keputusan itu tidak hanya membuat Pratap bahagia, tapi juga demi keselamatan Bumi. Hidup Sahadep selalu dalam bahaya. Sahadep telah menyatakan perang terhadap senjata ilegal. Wilayah operasinya tidak hanya di India, tapi juga di seluruh dunia. Musuh Sahadep ada di mana-mana dan sangat berbahaya. Nalini jadi terharu dengan keberanian, kehebatan, dan pengorbanan Sahadep. Nalini sangat ingin bertemu Sahadep alias Eagle secara langsung, tapi Pratap tidak bisa mewujudkan itu. Satu hal yang diyakini Pratap, Sahadep pasti sedang mengawasi mereka. Ucapan Pratap tidak berlebihan. Sejak tadi Sahadep duduk santai minum kopi di belakang Nalini. Untuk mengabadikan kisah Sahadep, Nalini menulisnya menjadi sebuah novel grafis. Novel itu diberi judul Eagle. Oke, film selesai. Bye-bye.